Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Saudaraku para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat zahir dan batin, sehingga dengan nikmat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik untuk mencari kehidupan di dunia ini seperti bekerja, bertukang dan sebagainya, dan juga untuk mencari kehidupan yang bahagia di negeri akhirat. Semua nikmat itu
Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita untuk balas jasa ataupun untuk membayarnya dengan apapun. Tetapi karena kita ini makhluk ikhtiyari, bukan makhluk qahri, kita punya akal, maka kita harus berpikir, apakah saya ini hamba yang bersyukur atau tidak atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sangat sempurna dan sangat agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman, khatamul anbiya, penutup para nabi. Dan beliau juga adalah khairul anbiya, nabi yang paling terbaik, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Khatib sering mengingatkan kepada kita hendaklah bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan tidak mengerjakan apa yang Allah larang kepada kita. Inilah yang disebut takwa. Kenapa? Karena syariat Allah ini sangat banyak sekali. Yang wajib secara mutlak ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian yaitu haji bagi orang yang mampu. Ini mutlak 5. Barang siapa mengingkari kewajibannya, maka dia dihukumkan kafir. Akan tetapi ada kewajiban-kewajiban yang lain. Kita tahu sejarah umat Islam. Ketika Rasulullah SAW wafat, meninggalkan para sahabatnya dan juga kita, beliau bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun. Ketika wafat beliau, maka apa yang terjadi? Para sahabat Nabi termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan begitu sahabat-sahabat yang lain. Itu ingat, dalam sejarah seluruh tarikh, baik dia tarikh Ibnu Hisam, baik Ibnu Ishaq, Ramadan Al-Buti dan sebagainya, itu menjelaskan bahwa jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibiarkan dulu, belum diurus memandikannya, mensalatkannya, mengkafankannya dan menguburkannya. Apa yang pertama diurus oleh sahabat saat itu yaitu khalifah, pemimpin setelah Nabi wafat siapa. Maka para alim ulama sepakat ijma bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib bagi siapapun yang sudah berhak untuk memilih. Cobalah bayangkan, tubuh Nabi masih tergeletak, dibiarkan oleh para sahabat, tunggu dulu, kita pilih dulu khalifah, kita baiat. Maka memilih khalifah, memilih pemimpin, maka hukumnya wajib. Kita insya Allah sebentar lagi memilih pemimpin, saudaraku. Mulai dari DPR K, DPR A, DPR RI, kemudian Presiden. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sampai kalian yang beriman kepada Al-Quran
mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan. Ini banyak sekali calon-calon pemimpin yang kita pilih mencampur baur kebenaran dengan kebatilan. Ini berbahaya. Al-Quran mengingatkan itu. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan engkau menyembunyikan kebenaran sementara engkau sendiri mengetahuinya secara detail. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi saat ini dan kita memang berada di akhir zaman, keburukan-keburukan itu pasti ada. Tidak bisa kita tutupi. Yaitu bahwa kita sering masyarakat ini diuji dengan serangan pajak namanya. Istilah kerennya. Istilah nasional money politik. Serangan pajak, ingat. Al-Quran mengingatkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau mencampur baur kebenaran dengan kebatilan. Ini perlu disampaikan karena kita wajib memilih pemimpin. Bahwa orang kasih serangan pajak kepada kita, kemudian nyumpah kita, kamu bersumpah atas nama Allah memilih saya. Ini yang paling menyakitkan ketika kita sudah bersumpah atas nama Allah. Bagi orang yang beriman kepada Allah itu takut melanggarnya. Bagi orang yang beriman kepada Allah itu takut melanggarnya. Beda para pejabat bersumpah dengan Al-Quran sedikit pun di kepalanya tidak takut dia. Sumpah Al-Quran, demi Al-Quran yang saya imani kebenaran, saya akan melaksanakan tugas saya 24 jam. Rupa-rupanya apa terjadi? Kantor jam 10 baru masuk. Guru-guru SD, SMP, SMU dan seterusnya jam 10 baru masuk. Anak-anak berkeliaran dan bertengkar terus dan seterusnya. Sehingga banyak kejadian di sekolah-sekolah, pemerkosaan dan seterusnya. Ini akibat apa? Jadi ketika kita bersumpah untuk melakukan dosa, ingat di dalam kitab Al-Bajuri juz kedua, Kitabul Aimani wan Nuzur, disebutkan sumpah untuk bermaksiat tidak wajib kita penuhi. Contoh, demi Allah saya akan mencuri wanita sekolah, itu tidak. Demi Allah saya akan memperkosa anak si fulan, itu wajib hukumnya dilanggar. Wajib. Kenapa? La ta'ata li maksiatil khaliq. La ta'ata lil khaliqi li maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau bertujuan untuk bermaksiat menentang hukum-hukum Allah. Ini harus. Maka ketika Anda menerima serangan pajak, enggak wajib Anda memilih dia. Sekalipun sudah disumpah serapah, dia yang bodoh, ngapain dia kasih kita? Kita gak minta. Dia yang bodoh, ngapain dia kasih kita? Kita gak pernah minta. Gak ada kewajiban Anda memilih orang yang ngasih serangan pajak, gak ada. Ini yang poin yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, riwayat Bukhari, idza suwida li ghairi ahliha fantadhirus sa'ah. Jika yang memimpin itu bukan ahlinya, li ghairi ahliha, ingat, bukan ahlinya, fantadhirus sa'ah, maka tunggu kehancuran satu negeri. Kalau satu negeri dipimpin oleh bukan ahli, ghairi ahliha, bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya, tunggu keterbelakangannya, tunggu dicap sebagai kampung termiskin, camat termiskin, kabupaten termiskin.
tinggal dan seterusnya. Jika bukan ahlinya, kita harus memahami li ghairi ahliha. Li ghairi ahliha pemahamannya ada 4. Yang pertama, li ghairi ahliha, dia itu memang bukan pakar, nggak tahu mikir, dia tidak punya ide, dia tidak punya gagasan-gagasan, dan dia tidak punya ini itu segala macam. Dia tidak punya gagasan sedikit pun. Maka orang yang seperti ini, jika kita pilih, maka tunggu kehancuran negeri kita sendiri. Kenapa? Karena dia tidak punya gagasan, tidak punya wawasan, dan seterusnya. Ini yang pertama. Pemahamannya ada 4, tetapi saya sampaikan hanya 2 supaya cepat selesai khutbah ini. Yang kedua, li ghairi ahliha itu maksudnya apa? Yaitu bahwa orang yang kita pilih bukan penduduk setempat. Ingat, orang yang kita pilih, orang yang kita angkat menjadi pemimpin bukan penduduk setempat. Contoh, yang mencalon kepala desa umpamanya 3 orang. Di Gosok ini, tiba-tiba sepakat kita memilih yang tidak tinggal di desa Gosok ini. Kita pilih dia, orang yang tinggal di Rimo umpamanya, di Singkil umpamanya Pulau Saro desanya, calon kecil dia di sini. Maka tunggulah kehancuran kampung ini. Duit itu dia bawa ke kampungnya, dia bawa. Ini harus jelas, kita ini orang Aceh Singkil, disebut kabupaten terbelakang. Kenapa? Karena tidak ada mewakili DPRA asli Putra Singkil. Inilah kelemahan kita. Li ghairi ahliha, bukan yang kita pilih selama ini, bukan penduduk ahli asli Singkil. Maka lihatlah, kabunya di Singkil, patennya di Subul Salam. Coba berjalanlah kalian ke Subul Salam. Jalan 3 kali lapis sudah aspal itu. Kita sampai sekarang lihat tuh, begini-gini jalan itu, kayak ular. Tidak ada mewakili kita. Ini saya bicara politik karena kita akan memilih pemimpin. Hadisnya duluan ada ketimbang KPU. Duluan ada hadis ini dari KPU. Coba lihat masjid-masjid kita seperti surau. Di sana suraunya seperti masjid. Berjalanlah Anda ke sana. Kenapa? Karena tidak mewakili ada dari putra asli Singkil. Lihatlah pesantren di sana. Kemarin berdiri udah bertingkat bangunannya, 3 tingkat, 2 tingkat, dan seterusnya. Pesantren kita di kabupaten ini 10 tahun berdiri, begitu saja. Begitu saja. Terpuruk kita memang karena kita sendiri mau memilih orang luar. Beginilah kita. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti tidak ada. Dalam hadis Nabi itu membicarakan tentang politik, ada, semuanya ada. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita yang cinta kepada daerah kita, ayo bangun daerah kita ini. Maka kenapa? Karena majunya kabupaten kita tergantung kita. Tergantung kita. Kalau pengen kita maju, ayo. Karena Al-Quran mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 12. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya. Kalau hanya sekedar serangan pajar 50.000, kemudian Anda pilih orang luar, itu goblok sekali Anda.
kepercayaan kita ke tempat lain. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling bertanggung jawab keterpurukan kabupaten ini siapa? Tim sukses di luar daripada kabupaten itu. Dia mau jadi alat orang luar. Demikianlah khutbah singkat kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu